Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Sayyidul Ayyam, penghulu hari, hari yang mulia, hari yang paling baik di antara hari-hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib ingin mengajak, ingin mengingatkan terutama untuk diri khatib dan para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suka atau tidak suka, wahai orang tua, bahwa anak kita investasi terbesar untuk akhiratmu. Jadikan anak itu sebagai investasi terbesar ketika kita sudah pergi wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masukkan anak itu ke dunia pesantren, masukkan anak itu kepada sekolah agama. Maka dengan hidup di dunia pesantren sekolah agama, keimanan seorang anak, akidah seorang anak akan kuat menjalani kehidupan di akhir zaman, yaitu kehidupan yang begitu banyak cobaan ujian bagi anak-anak kita, pergaulan bebas di mana-mana, narkoba, narkotika, perzinahan sudah merajalela, minum-minuman keras sudah merajalela. Satu-satunya untuk menangkal, menjadi menangkis keimanan akidah anak-anak kita, masukkan dia ke dunia pesantren, masukkan dia kepada sekolah agama, madrasah. Maka dalam dunia pesantren, madrasah, sekolah agama itu, dia akan terdidik, dia akan mengenal Allah, dia akan mengenal Al-Quran, dia akan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak khawatir sebagai orang tua, karena sudah benar dan betul memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita akan menjadi investasi terbesar akhiratmu ketika engkau pandai menjadikan dia, memberikan ilmu yang terbaik untuk anak-anak kita. Itu dulu yang ditanamkan oleh para nabi dan rasul. Dia berpesan kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, ketika kami sudah wafat, ketika ayah sudah wafat terbujur kaku di alam barzah, apa yang akan engkau sembah nak? Apakah engkau akan menyembah pohon yang rindang? Apakah engkau akan menyembah lautan yang luas? Apakah engkau akan menyembah patung? Apakah engkau akan menyembah berhala nak? Tidak nak. Engkau akan menyembah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Dialah yang berhak untuk kita sujuti. Untuk kita sujud yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartamu akan habis. Dunia yang kau cari dari pagi sampai sore, dari pagi sampai pulang malam, bahkan ada dari pagi sampai pulang pagi, itu akan habis ditinggalkan. Rumah yang mewah, yang bertingkat,
yang kau bangun dengan sebagus dan indah mungkin itu akan ditinggalkan. Uang yang banyak yang kau cari akan habis. Kendaraan yang mewah yang kau miliki tidak akan dibawa ke alam barzah, tapi engkau akan membawa investasi terbesar untuk alam barzah dan akhiratmu, yaitu waladun salih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Bangun dia di tengah malam dengan hasil pendidikan dunia pesantren dan sekolah agama. Di tengah malam orang tengah tertidur lelap, anak kita bangun, dia berdoa untuk kita, Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Akan menjadi perlipur lara di tengah alam barzah yang gelap, sunyi, sepi, sempit. Tak ada lagi teman untuk kita menemani kecuali doa-doa anak yang soleh, anak yang sangat luar biasa dengan akidah dan keimanannya yang mantap di hadapan Allah, ibadahnya yang sangat luar biasa di hadapan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada Allah. Ibadah anak kita hebat, solatnya tak pernah tinggal, mengajinya hebat, agamanya luar biasa, imannya mantap, akidahnya luar biasa, karena bekal dari pendidikan yang sudah disekolahkan oleh orang tua. Jangan jadi kita orang tua yang menyesal di hadapan Allah. Kerugian yang sangat terbesar di hadapan Allah ketika orang tua itu wafat, meninggal, pergi meninggalkan dunia ini, meninggalkan seorang anak yang tidak mengenal Allah, imannya belum mantap, akidahnya belum yakin, akidahnya masih goyah. Inilah yang akan membuat kita sengsara di alam barzahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada orang yang menyesal ketika dia kembali kepada Allah. Fayaqul Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, berikan aku masa sebentar saja ya Allah, masa yang tidak lama, sebentar saja ya Allah. Fa'as-saddaqah, aku ingin bersedekah, wa akum minas salihin, aku ingin beramal saleh, aku ingin masukkan anakku ke dunia pesantren, aku ingin menyekolahkan anakku ilmu agama supaya keimanannya mantap ya Allah. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Pepatah Arab mengatakan, lan tarji'al ayyamul lati madat, waktu yang sudah berlalu takkan pernah terulang kembali. Air mata darah menangis tidak akan pernah terulang kembali waktu yang sudah terlewati sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ada satu riwayat yang mana orang tuanya rajin beramal saleh, rajin baca Quran, rajin puasanya, rajin solatnya. Ketika orang tua ini ingin masuk ke pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, anak yang belum dididik dengan ilmu agama itu ternyata menuntut di hadapan Allah, wahai Tuhanku, wahai malaikat, itu adalah orang tua saya. Benar, itu adalah orang tuamu. Orang tuamu salatnya sangat luar biasa, orang tuamu ngajinya luar biasa, beramal solehnya luar biasa. Benar, orang tua saya memang rajin solat, puasa, ngaji, beramal soleh. Wahai Allah, wahai malaikat, tapi saya ketika di dunia belum sempat dimasukkan ke dunia pesantren, belum sempat dididik dengan ilmu agama, tidak pernah ditanamkan tentang akidah mengenal Allah, keimanan kepada Allah. Hari ini menuntut anak itu di hadapan Allah. Lalu dipanggillah orang tua itu, wahai orang tua, wahai bapak dan ibu, benar ini anakmu, benar wahai malaikat, ini anakmu menuntut ini. Kenapa engkau tidak masukkan dia ke sekolah pesantren? Kenapa engkau tidak mengenalkan keimanan akidah kepada anakmu? Anakmu sekarang menuntut kepadamu. Menyesallah orang tua itu
Lalu apa yang terjadi? Orang tua dan anaknya dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Dunia kau kejar mati-matian, tapi investasi terbesarmu kau lupa. Lupa menyuruh anak untuk solat, lupa menyuruh anak untuk les mengaji, lupa menyuruh anak untuk sekolah madrasah, lupa menyuruh anak untuk belajar ilmu agama. Maka itu akan menjadi penyesalan yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu sempit memikirkan tentang dunia ini. Dunia ini akan kita tinggalkan, wahai jamaah. Tapi ketika dititipkan amanah itu, jaga amanah itu baik-baik. Anak itu adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita selagi jasad masih terselubung dengan ruh kita ini, jaga akidah keimanan anak kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga pergaulan anak kita supaya terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak kita inginkan, perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak itu tidak dididik tentang ilmu agama, saat kita mati menghadap Allah, wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala, anak itu berbuat dosa, anak itu berbuat syariat-syariat dilanggar, tak ada lagi rasa takutnya kepada Allah. Maka kita sebagai orang tua akan menanggung segala-galanya. Di alam barzah kita sengsara, lebih-lebih sengsara di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala akibat perbuatan anak kita yang belum sempat dididik tentang ilmu agama. Wahai orang tua, jaga kesempatan itu baik-baik. Jaga anak-anak kita untuk lebih mengenal Allah. Bawa dia ke masjid, ajarkan dia tentang bagaimana memakmurkan masjid. Gandeng, rangkul dia untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan menjadi bekal kita terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akan terbujur kaku di alam barzah, akan pergi meninggalkan dunia ini. Setelah meninggalkan dunia yang fana yang sesaat ini, kita meninggalkan anak yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.